Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan kajian kitab Keutamaan Puasa Ramadan dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karangan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu ardah wa minas sunnah ta'jilul futur wa an yakuna ala tamri fa illam yajidhu fa 'alal ma' wa kana alaihi as-salatu wassalam yuftir qabla an yusalli al-maghrib wa yaqul la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul futara wa akharus suhura fa ta'khirus suhur minas sunnati aidan. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad melanjutkan, termasuk hal yang disunahkan saat berpuasa adalah ta'jilul futur, mempercepat berbuka. Bagaimana gambaran mempercepat berbuka? Apakah kita setelah sholat asar langsung berbuka itu dikatakan mempercepat berbuka? Bukan. Ta'jilul futur, mempercepat berbuka yang disunahkan apabila sudah yakin pasti masuk waktu maghrib dengan mendengar azan atau mendengar tanda-tanda pasti masuknya maghrib, sesegera mungkin setelahnya langsung kita berbuka. Itu yang disunahkan, ta'jilul futur, mempercepat berbuka setelah yakin masuk waktu maghrib. Kenapa? Ada terkadang beberapa orang sudah jelas yakin masuk waktu maghrib, azan sudah dikumandangkan di masjid-masjid, di musola-musola, sedangkan ia tunda-tunda untuk berbuka dengan alasan apapun. Terkadang ada yang beralasan, jika aku tahan lagi 10 menit, pada maghrib sudah masuk, aku tahan lagi untuk berbuka setelah 10 menit, mungkin pahalanya akan lebih besar karena lebih bisa menahan lama dibanding yang lain. Nah, ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Semakin seseorang cepat berbuka setelah yakin masuk waktu maghrib, semakin besar pahala sunnahnya. Wan yakuna ala tamri, disunahkan juga berbuka itu dengan memakan buah korma. Memakan korma adalah sunnah dan lebih disunahkan lagi saat berbuka puasa. Fa illam yajidhu fa 'alal ma. Seandainya ia tidak mempunyai korma, maka yang disunahkan saat berbuka mengawali berbukanya dengan meminum air. Wa kana alaihi assalatu wassalam yuftir qabla an yusalliya maghrib wa yaqulu la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul futura wa akharus suhura fa ta'khirus suhur minas sunnati aidan. Imam Haddad melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka sebelum beliau salat maghrib. Nah, ini contoh dari Imam Haddad bahwa menyegerakan berbuka setelah masuk waktu maghrib itu sunnah. Bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan, beliau saat sudah masuk waktu maghrib beliau tidak langsung sholat, melainkan berbuka terlebih dahulu baru beliau sholat maghrib. Dan Nabi bersabda, umatku akan selalu dalam keadaan baik selama mereka mempercepat berbuka setelah yakin masuk waktu maghrib tadi, dan selama mereka mengakhir-akhirkan sahur mereka. Nah, ini penting. Fatakhirus suhuri minas sunnati aidan, kata Imam Haddad, menunda sahur itu termasuk sunnah. Bagaimana maksudnya menunda sahur begini? Kita ambil contoh patokan di daerah saya, Kalimantan Selatan, subuh itu kisaran jam 5. Salat fajar itu kisaran jam 5.
gambaran mengakhirkan sahur, bagaimana kalau kita tahu waktu fajar atau subuh jam 5 pagi, hendaknya sahurnya kita laksanakan minimal 20 menit sebelum waktu fajar. Jangan setelah kita tahu salat subuh adalah jam 5 pagi, kita sahur jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Jeda antara jam 3 menuju jam 5, 2 jam masih lama. Semakin mendekati dengan waktu fajar, dengan jeda 15 menit minimal sebelum fajar kita selesai melakukan sahur, itu lebih disunahkan. Kira-kira bisa dipahami itu. Wa yanbaghi lis-shaim an yuqallila minal akli wa la yastakthira minhu. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa agar menyedikitkan makan dan tidak memperbanyak makan saat berbuka, saat malam, dan sebelum fajar. Wa dzalika hatta yadhhara alaihi atharus shaum wa yahdha bi sirrihi wa maqsudihi alladhi huwa ta'dibun nafs wa tad'ifu syahawatiha. Kenapa jadi dianjurkan orang yang berpuasa tidak memperbanyak makan saat berbuka di malam hari? Karena dengan ia menyedikitkan makan saat berbuka dan di malam hari, orang yang berpuasa akan nampak padanya bekas daripada ibadah puasa. Maksudnya, puasanya akan betul-betul memberi bekas rasa lapar, rasa dahaga yang luar biasa, yang mana itu tujuan puasa. Ia akan menggapai, meraih rahasia dari puasa, dan tujuan puasa apa itu? Ta'dibun nafas, agar bisa mendidik atau mengatur secara disiplin jiwa dan dirinya. Semakin kita tidak banyak makan dan minum, semakin kita merasa lapar dan haus, semakin bisa kita mengontrol, memanajemen jiwa kita. Wa tad'if syahawatiha, dan semakin kita tidak banyak makan dan minum, semakin merasa lapar dan haus, semakin melemah syahwat-syahwat kita. Kemauan-kemauan nafsu kita semakin melemah. Fa inna lil ju'i wa khuluwil ma'idati atharan 'aziman fi tanwiril qalbi. Nah ini. Karena sesungguhnya dengan lapar dan dengan kosongnya lambung perut kita, di situ sebab utama, sebab yang agung yang bisa menghasilkan hati yang bercahaya. La ilaha illallah. Jikalau kita merasa hati kita gelap, bagaimana hati gelap itu? Saat dirimu mulai malas beribadah, saat dirimu lebih suka mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat daripada mendengar Al-Quran, daripada mendengar ceramah, itu tanda hati gelap. Saat dirimu urusan ibadah lebih malas, urusan nafsu lebih senang, lebih girang, lebih suka, itu tanda hati gelap. Bagaimana cara menyinari kembali hati tadi? Salah satunya dengan mengosongkan lambung, dengan merasakan rasa lapar dan haus saat berpuasa. Kata Imam Haddad tadi, fa inna lil ju', sesungguhnya di dalam atau di balik rasa lapar, wa khuluwil ma'idah, di balik kosongnya lambung, di balik kosongnya perut dari lapar, dari makanan, mohon maaf, di situ ada sebab yang agung untuk bersinarnya hati. Menjadi penyebab yang besar untuk bersinarnya hati. Saat perut kita selalu kosong, lambung kita selalu kosong, tidak terlalu penuh dengan makanan. Wa nasyatul jawarih fil ibadah. Dengan kita kosongnya lambung, dengan kita sering merasa lapar, di situ nanti kata Imam Haddad, nasyatul jawarih akan muncul rasa semangat dari anggota tubuh untuk beribadah. Wa syab'u aslul qaswati wal ghaflah. Sedangkan rasa kenyang yang berlebih, itu adalah penyebab utama hati yang keras dan penyebab utama kelalaian. Wal kaslu anit ta'ah. Dan rasa kenyang yang berlebihan juga sebab utama rasa malas untuk berbuat taat. Naudzubillah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda,
ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnih. Hasabu ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Fa in kana la mahalata fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Nabi SAW kata Imam Haddad bersabda, tidak ada satu tempat kosong yang dipenuhi oleh manusia lebih buruk daripada perutnya. Rongga kosong yang lebih buruk untuk dipenuhi oleh manusia, tidak ada yang lebih buruk dari perutnya sendiri. Artinya saat seorang manusia mengisi penuh full perutnya, itu adalah bentuk perbuatan yang buruk. Tempat yang paling buruk untuk yang diisi itu adalah perut. Hasabu ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukup bagi seorang manusia itu saat makan luqaimat. Nah, ulama mengatakan luqaimat adalah jam'ul qillah, jamak yang sedikit. Cukup bagi seorang manusia itu apa? Makan dengan ukuran 9 kata ulama sebagian. Luqaimat jam'ul qillah paling banyak tuh 9. 9 kali suapan yang bisa membuat tulang punggungnya kuat lagi. Cukup itu saja kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang paling dasar bagi seorang manusia dalam pandangan Rasulullah saat ia mau makan, seorang manusia cukup 9 suapan yang ia suap untuk membuat kuat lagi jasadnya agar bisa beraktivitas. Fa in kana la mahalata, kalau tidak mungkin atau tidak cukup 9 suapan tadi, maka thuluth li ta'amihi, thuluth li syarabihi, thuluth li nabasih. Maka kata Nabi, paling tidak 1/3 isi perutnya diisi makan, 1/3 lagi diisi minuman, 1/3 dibiarkan kosong, dibiarkan diisi dengan udara. Jangan sampai full secara total perut kita. Agar apa? Agar tidak malas beribadah. Jadi saya ulangi, Nabi bersabda, ma mal'a ibnu Adam wi'an syarran bi batnih. Tidak ada yang diisi oleh seorang manusia satu wadah kosong yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Hasbu ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukup bagi seorang manusia itu untuk makan suapan-suapan yang sedikit, 9 suapan setidaknya, yang mana dengan 9 suapan yang ia makan itu cukup untuk bisa membuat tulang punggungnya berdiri lagi agar bisa beraktivitas lagi. Itu minimal kita makan 9 suapan. Dan itu yang dikerjakan banyak para sufi saat makan. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nabasih. Kalau tidak mampu, tidak merasa cukup dengan sekedar 9 suapan tadi, maka setidaknya kata Nabi, 1/3 perutnya diisi makanan, 1/3 perutnya diisi minuman, 1/3 dibiarkan kosong. Jadi seandainya perut kita dibagi 3, 1/3-nya isi makan, 1/3 minuman, 1/3 yang akhir dibiarkan nafas kosong, jangan diisi. Jangan sampai penuh. Wa qala ba'dhum idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih. Wa idza ja'atil batnu syabi'at jami'ul jawarih. Sebagian ulama mengatakan, kata Imam Haddad, apabila perut telah kenyang, maka anggota tubuh akan terasa lapar. Wa idza ja'atil batnu, dan apabila perut lapar, syabi'at jami'ul jawarih, anggota tubuh yang lain akan merasa kenyang. Bagaimana penjelasannya? Qultu, Imam Haddad berkata, waju'ul jawarih ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahawatiha. Tadi disebut oleh ulama, apabila perut telah kenyang, anggota tubuh akan merasa lapar. Apabila perut lapar, anggota tubuh akan merasa kenyang. Bagaimana penjelasan Imam Haddad? Laparnya anggota tubuh adalah ibarat saat anggota tubuh berhasrat untuk melakukan hal-hal yang disukai syahwat tubuhnya. Kalau perut kenyang, tadi disebut anggota tubuh akan lapar. Bagaimana anggota tubuh lapar?
laparnya anggota tubuh, selalu anggota tubuh kita itu menuntut diri kita untuk mengerjakan syahwat. Itu rasa lapar yang di sini dimaksud. Fayashtahi al-lisan al-kalam, sehingga lisan, bagian anggota tubuh kita adalah lidah kita, lisan kita selalu bersyahwat untuk berbicara karena perut kenyang. Wal ain an-nadhar, kemudian mata kita, bagian anggota tubuh juga saat perut kenyang selalu meminta kita karena ada energi yang berlebih. Perut kenyang, mata kita selalu meminta kita untuk melihat, bernafsu dengan pemandangan yang ingin dilihat, tontonan yang ingin dilihat. Wal udhun al-istima', telinga kita saat perut kenyang akan menuntut kita untuk selalu mendengar apapun yang ingin ia dengar. Wa kadzalik sairul jawarih, begitu pula anggota tubuh yang lain. Saat perut kenyang, anggota tubuh akan menuntut kita mengerjakan syahwat-syahwatnya. Wa yakun inbi'atsuha li talabil fudul min syahawatiha inda imtila'il batni. Kemudian sebab utama anggota tubuh tadi menuntut untuk mengerjakan syahwat-syahwatnya apa? Itu pada saat perut itu terpenuhi. Sebab utama anggota tubuh menuntut mengerjakan syahwat-syahwatnya tadi, mata ingin melihat terus, telinga ingin mendengar terus, lisan ingin selalu berbicara, banyak omong dan sebagainya. Kenapa? Karena imtila'ul batni, karena sebab perut sudah penuh. Perut penuh, energi melimpah ruah, sehingga energi tadi menuntut kita untuk anggota tubuh mengerjakan syahwat-syahwatnya. Wa inda khuluwihi, adapun pada saat perut itu kosong, yakunu sukunuha wa hudu'a al-mu'abbar bihi an syab'il jawarih. Saat perut kosong, anggota tubuh pun akan merasa kenyang. Bagaimana? Perut kosong lapar, anggota tubuh tidak ada energi untuk menuntut mengerjakan syahwat. Ia akan seakan-akan kenyang, kata Imam Haddad. Saat perut kita lapar, mata kita tidak jelalatan. Kenapa? Karena tersibukkan dengan laparnya perut, energi pun tidak ada. Tidak ada nafsu syahwat untuk ingin memandang, menonton hal-hal yang tidak senonoh dan sebagainya. Saat perut lapar, telinga kita pun malas mendengar hal-hal yang tidak benar. Malas mendengarkan omong-omongan yang tidak ada manfaat. Kenapa? Karena fokus kita teralihkan dengan perut yang lapar. Energi pun tidak ada. Begitu pula saat perut lapar, lisan kita malas untuk digunakan berbicara banyak. Kenapa? Karena tersibukkan dengan rasa lapar dan energi pun tidak ada. Ini yang dimaksud tadi oleh sebagian ulama, idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih wa idza ja'atil batnu syabi'at jami'ul jawarih. Apabila perut itu kenyang, maka anggota tubuh akan lapar, akan menuntut syahwatnya. Dan apabila perut itu lapar, maka anggota tubuh akan merasa kenyang, dalam arti akan lebih tenang dan tidak akan menuntut mengerjakan syahwat-syahwatnya. Wa dzalika musyahad wallahu alam, seperti itulah yang kita saksikan, kata Imam Haddad, wallahu a'lam. Dalam kajian streaming kali ini kita lihat bagaimana Imam Haddad menjelaskan. Yang pertama tadi kita bahas, termasuk disunahkan adalah apa? Mempercepat untuk berbuka. Bagaimana gambaran mempercepat berbuka? Saat sudah yakin masuk waktu maghrib, maka sesegera mungkin kita lekas langsung berbuka. Dan disunahkan pula tadi takhirus suhur, mengakhir-akhirkan sahur. Lebih afdol itu mendekati minimal 20 menit, 15 menit sebelum waktu fajar masuk, kita pun selesai sahur. Jangan kalau kita anggap sholat subuh, kita ketahui jam 5 subuh, jam 5 pagi, maka hendaknya sahur kita mendekati jam 5. Jangan kemudian sahur jam 2 pagi atau jam 1 malam dan sebagainya. Kemudian lagi, kita tadi diajarkan oleh Imam Haddad, dianjurkan dengan sangat bagi orang yang berpuasa agar tidak memperbanyak makan. Jangan ada istilah balas dendam di malam hari. Kenapa? Karena dengan kita membiasakan diri di bulan Ramadan untuk lapar dan berbuka secukupnya saja, di situ kita akan mendapat rahasia ibadah puasa. Apa? Kita akan lebih bisa mengontrol nafsu dan jiwa kita, dan di situ tanwirul qalb. Sebab utamanya hati bersinar bisa kita peroleh. Nasyatul jawarih fil ibadah, begitu pula dengan kita membiasakan diri lapar, insya Allah akan memperoleh semangat dalam beribadah. Kemudian tadi Imam Haddad pun menyampaikan satu hadis bahwasanya Nabi bersabda, tidak ada satu tempat kosong yang diisi lebih buruk oleh manusia dibandingkan perutnya sendiri. Cukup bagi seorang manusia itu lukaimat, suapan-suapan yang sedikit yang bisa
membuat bangkit kembali tulang sulbinya. Artinya cukup luqaimat jam'ul kilah minimal 9 suapan saat makan. Kalau itu tidak cukup kata Rasulullah SAW, maka setidaknya sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga dibiarkan kosong nafas. Dan tadi yang terakhir, ulama mengatakan apabila perut kenyang, anggota tubuh akan lapar. Apabila perut lapar, anggota tubuh akan kenyang. Bagaimana penjelasannya? Apabila perut kita kenyang, anggota tubuh akan lapar. Laparnya anggota tubuh itu di saat anggota tubuh menuntut kita, mengajak kita berbuat hal-hal yang disukai oleh syahwat-syahwatnya. Mata ingin selalu jelalatan melihat hal-hal, sesuatu dan sebagainya, tontonan-tontonan. Tangan ingin mengajak kita berbuat hal-hal yang sia-sia. Mulut mengajak kita selalu bertutur kata, berbicara hal-hal yang tidak manfaat dan sebagainya. Itu disebabkan perut kenyang, energi pun melimpah ruah. Sebaliknya, apabila perut lapar, anggota tubuh akan kenyang. Bagaimana gambaran anggota tubuh kenyang? Tidak akan mengajak kita untuk berbuat syahwat-syahwatnya. Kenapa? Karena perut lapar, kita teralihkan kepada fokus perut yang lapar dan energi pun tidak melimpah ruah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Dan khususnya bagi saya sendiri, bisa kita amalkan nasihat-nasihat dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.